Di sebuah kota menengah yang sedang berkembang, bernama Kota Cempaka, berdiri sebuah bangunan 2 lantai dengan papan nama bercahaya lembut, bertuliskan Aurora Glow Beauty Salon. Letaknya strategis, persis di tepi Jalan Melati Raya, jalur utama yang setiap hari dilalui karyawan kantor, mahasiswa, dan ibu-ibu muda sepulang belanja. Dari luar, salon itu tampak bersih, modern, dan menenangkan. Dinding kaca bening memantulkan cahaya lampu putih kekuningan, menciptakan kesan hangat dan profesional. Setiap pagi, sebelum jam 9, antrean sudah mulai terbentuk. Beberapa pelanggan duduk rapi di kursi tunggu luar, memainkan ponsel mereka, sesekali bercermin kecil sambil berbisik satu sama lain. Katanya, habis facial di sini, seminggu langsung kelihatan beda, ucap seorang perempuan muda pada temannya. Iya, kakakku juga. Kulitnya jadi halus banget, kayak bukan kulit orang capek kerja, jawab yang lain sambil tersenyum penuh harap. Tak ada tawa berlebihan, tak ada kegaduhan. Semua yang datang ke Aurora Glow memiliki satu tujuan yang sama, ingin pulang dengan wajah yang lebih cantik dari saat mereka datang. Begitu pintu kaca terbuka, aroma terapi langsung menyambut. Perpaduan lavender dan sesuatu yang lebih samar, aroma yang sulit dijelaskan, namun entah mengapa membuat orang merasa tenang. Setiap pagi sebelum jam 9, musik pelan mengalun dari speaker kecil di sudut ruangan. Interiornya didominasi warna putih dan krem dengan cermin besar di setiap sisi dinding. Semuanya dirancang agar pengunjung merasa aman, nyaman, dan percaya. Di balik meja resepsionis, seorang pegawai akan selalu menyapa dengan suara lembut. "Selamat datang di Aurora Glow, sudah ada reservasi?" Nada bicaranya ramah, nyaris menenangkan kecemasan siapapun yang datang untuk pertama kali. Dan hampir setiap pelanggan baru akan mendengar kalimat yang sama dari pelanggan lama. "Tenang aja, di sini beda, sekali coba pasti balik lagi." Salon itu dikenal memiliki hasil yang tidak masuk akal. Bukan hanya bersih atau segar, melainkan perubahan nyata. Bekas jerawat memudar cepat, kulit kusam berubah cerah, garis lelah di wajah seakan menghilang. Banyak yang mencoba mencari penjelasan logis. Ada yang bilang produknya mahal, ada yang mengira alatnya canggih. Sebagian lain berbisik bahwa pemiliknya punya rahasia turun-temurun. Namun tak satu pun yang benar-benar ingin tahu lebih jauh. Di Kota Cempaka, kecantikan adalah kebutuhan sosial. Terlihat menarik berarti lebih percaya diri, lebih dihargai, dan lebih diterima. Dan Aurora Glow menawarkan itu semua, tanpa pertanyaan. Di lantai 2 salon itu, terdapat ruang khusus yang tak sembarang orang boleh masuk. Pintu kayunya selalu tertutup rapat, hanya tertulis satu plakat kecil, "Ruang perawatan intensif, khusus reservasi." Pelanggan yang dipanggil ke sana biasanya akan diarahkan secara pribadi, tanpa banyak penjelasan. "Perawatannya agak lama ya, bisa sampai malam," ujar salah satu terapis dengan senyum tipis. Tak ada yang keberatan. Bukankah semua hasil besar memang butuh waktu? Sementara itu, dari balik pintu ruang kerja di sudut salon, Ratna sering mengamati semuanya melalui kamera kecil di monitor. Ia jarang turun langsung ke lantai bawah, namun semua pegawai tahu siapa yang mereka layani. Nama Ratna selalu disebut dengan nada hormat. "Bu Ratna lagi di atas?"
Iya, katanya lagi ngecek stok. Ratna adalah sosok yang menimbulkan kekaguman sekaligus rasa sungkan. Setiap kali ia muncul, suasana salon seakan berubah. Langkahnya tenang, tatapannya tajam, wajahnya nyaris tanpa celah. Tak terlihat lelah, tak terlihat menua. Ia sering mengenakan pakaian sederhana berwarna gelap, namun justru membuat kulit wajahnya tampak semakin cerah. Beberapa pelanggan berbisik pelan saat melihatnya. Itu pemiliknya, kok awet muda banget? Iya, katanya umurnya udah kepala 4. Ratna hanya tersenyum tipis, senyum yang terlihat ramah, namun dingin bila diperhatikan lebih lama. Ia tahu apa yang orang lihat saat memandangnya, dan ia juga tahu apa yang tak akan pernah mereka ketahui. Di balik kemewahan salon, di balik wajah-wajah glowing yang pulang dengan perasaan puas, ada sesuatu yang bekerja dalam diam. Sesuatu yang tak tercatat dalam pembukuan bisnis, sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh ilmu kecantikan manapun. Sejak hari pertama Aurora Glow dibuka, bukan hanya uang yang mengalir masuk, ada hal lain yang mulai dihitung, perlahan, pasti, dan tanpa bisa dihentikan. Dan tanpa disadari siapapun di kota Cempaka, setiap langkah kaki yang masuk ke salon itu membawa cerita yang mungkin tak akan pernah keluar kembali. Nama lengkapnya Ratna Puspasari. Di dokumen resmi tertulis usianya 42 tahun. Namun tak ada satupun orang di Aurora Glow yang benar-benar percaya angka itu. Wajah Ratna terlalu tenang, terlalu utuh, seolah waktu berhenti menyentuhnya di usia tertentu. Kulitnya bersih, kencang, dan selalu tampak sehat, bahkan di bawah lampu putih terang yang biasanya memperjelas setiap kekurangan. Namun tak selalu demikian. Beberapa tahun lalu, Ratna hanyalah seorang pegawai salon kecil di gang sempit kawasan Kelurahan Cendana, tak jauh dari kota Cempaka. Salon itu bernama Cantika Sari. Bangunan tua dengan cat mengelupas dan satu kursi perawatan yang sering macet. Ratna bekerja dari pagi hingga malam, membersihkan wajah orang lain sambil menyembunyikan rasa iri di dadanya. Saat itu, ia sudah menikah. Suaminya, Hendra, bekerja serabutan. Penghasilan mereka pas-pasan, bahkan sering kurang. Setiap malam, Ratna menghitung uang di meja kecil dapur sambil menahan napas. "Cuma segini?" tanya Hendra suatu malam. Suaranya datar, namun penuh kekecewaan. Ratna mengangguk pelan. Pelanggan sepi, banyak yang pindah ke salon besar. Tak ada teriakan, tak ada pertengkaran hebat. Yang ada hanya diam panjang yang perlahan berubah menjadi jarak. Hingga suatu hari, Hendra pergi tanpa banyak kata, meninggalkan Ratna dengan tagihan, salon kecil yang nyaris bangkrut, dan rasa gagal yang menekan dada setiap kali bercermin. Beberapa bulan kemudian, Cantika Sari resmi tutup. Ratna mencoba bertahan. Ia melamar ke beberapa salon lain, namun usianya dianggap tak lagi muda. Ia menyewa kamar kecil, hidup hemat, dan mulai kehilangan kepercayaan diri. Setiap kali melewati salon besar dengan papan nama bercahaya, Ratna berhenti sejenak, menatap pantulan wajahnya di kaca. "Kalau aku cantik, mungkin hidupku beda," gumamnya suatu malam. Kalimat itu menjadi awal dari semuanya.
Suatu hari, Ratna bertemu dengan seorang perempuan tua di pasar malam pinggiran kota. Wajah perempuan itu keriput, namun matanya tajam dan penuh keyakinan. Mereka berbincang singkat, dimulai dari keluhan hidup, lalu berakhir pada satu kalimat yang terus terngiang di kepala Ratna. Kalau mau hasil besar, jangan setengah-setengah. Tapi ingat, semua ada harganya. Beberapa malam setelah pertemuan itu, Ratna mengikuti petunjuk yang diberikan. Ia datang ke sebuah bangunan kosong di luar kota, dekat lahan terbengkalai yang jarang dilewati orang. Malam itu sunyi, udara terasa berat, dan di sanalah Ratna mendengar tawaran yang akan mengubah hidupnya. Ia tak melihat wujud dengan jelas, hanya suara, datar, tenang, seolah sedang membahas transaksi biasa. Kau ingin cantik, kau ingin dihormati, kau ingin hidupmu berubah. Ratna gemetar, namun ia mengangguk. Kami beri semua itu, tapi kau harus memberi sesuatu yang bernilai. Ratna bertanya dengan suara hampir tak terdengar. Apa? Jawabannya singkat, kulit manusia. Ratna menolak, ia menangis, ia mengatakan itu gila. Namun suara itu tak memaksa. Ia hanya berkata satu kalimat sebelum menghilang. Kau akan kembali, karena manusia selalu kembali pada keinginannya. Dan benar saja, beberapa minggu kemudian Ratna kembali dengan hati yang sudah lelah dan harapan yang hampir mati. Kali ini ia tak bertanya banyak, ia hanya mengangguk. Sejak malam itu, hidup Ratna berubah perlahan tapi pasti. Wajahnya mulai berbeda, orang-orang memujinya. Ia mendapatkan modal, tempat strategis, dan kepercayaan yang seolah muncul begitu saja. Aurora Glow pun berdiri, bukan sebagai salon biasa, melainkan sebagai puncak dari semua keinginan Ratna yang tak pernah ia ucapkan dengan keras. Kini, bertahun-tahun setelah itu, Ratna berdiri di lantai 2 Aurora Glow menatap monitor kamera. Ia melihat pelanggan datang dan pergi. Ia mendengar pujian, ia melihat uang mengalir. Namun setiap malam, saat sendirian, Ratna jarang menatap cermin terlalu lama. Karena ia tahu, semua yang ia miliki bukan benar-benar miliknya. Dan cepat atau lambat, perjanjian selalu menagih balingan. Nama lengkapnya Ratna Puspasari. Di dokumen resmi tertulis usianya 42 tahun. Namun tak ada satupun orang di Aurora Glow yang benar-benar percaya angka itu. Wajah Ratna terlalu tenang, terlalu utuh, seolah waktu berhenti menyentuhnya di usia tertentu. Kulitnya bersih, kencang, dan selalu tampak sehat, bahkan di bawah lampu putih terang yang biasanya memperjelas setiap kekurangan. Namun tak selalu demikian. Beberapa tahun lalu, Ratna hanyalah seorang pegawai salon kecil di gang sempit kawasan Kelurahan Cendana, tak jauh dari kota Cempaka. Salon itu bernama Cantika Sari, bangunan tua dengan cat mengelupas dan satu kursi perawatan yang sering macet. Ratna bekerja dari pagi hingga malam, membersihkan wajah orang lain,
sambil menyembunyikan rasa iri di dadanya. Saat itu ia sudah menikah. Suaminya, Hendra, bekerja serabutan. Penghasilan mereka pas-pasan, bahkan sering kurang. Setiap malam, Ratna menghitung uang di meja kecil dapur sambil menahan napas. "Cuma segini?" tanya Hendra suatu malam. Suaranya datar, namun penuh kekecewaan. Ratna mengangguk pelan. Pelanggan sepi, banyak yang pindah ke salon besar. Tak ada teriakan, tak ada pertengkaran hebat. Yang ada hanya diam panjang yang perlahan berubah menjadi jarak. Hingga suatu hari, Hendra pergi tanpa banyak kata, meninggalkan Ratna dengan tagihan, salon kecil yang nyaris bangkrut, dan rasa gagal yang menekan dada setiap kali bercermin. Beberapa bulan kemudian, Cantika Sari resmi tutup. Ratna mencoba bertahan. Ia melamar ke beberapa salon lain, namun usianya dianggap tak lagi muda. Ia menyewa kamar kecil, hidup hemat, dan mulai kehilangan kepercayaan diri. Setiap kali melewati salon besar dengan papan nama bercahaya, Ratna berhenti sejenak, menatap pantulan wajahnya di kaca. "Kalau aku cantik, mungkin hidupku beda," gumamnya suatu malam. Kalimat itu menjadi awal dari semuanya. Suatu hari, Ratna bertemu dengan seorang perempuan tua di pasar malam pinggiran kota. Wajah perempuan itu keriput, namun matanya tajam dan penuh keyakinan. Mereka berbincang singkat, dimulai dari keluhan hidup, lalu berakhir pada satu kalimat yang terus terngiang di kepala Ratna. "Kalau mau hasil besar, jangan setengah-setengah. Tapi ingat, semua ada harganya." Beberapa malam setelah pertemuan itu, Ratna mengikuti petunjuk yang diberikan. Ia datang ke sebuah bangunan kosong di luar kota, dekat lahan terbengkalai yang jarang dilewati orang. Malam itu sunyi, udara terasa berat, dan di sanalah Ratna mendengar tawaran yang akan mengubah hidupnya. Ia tak melihat wujud dengan jelas, hanya suara, datar, tenang, seolah sedang membahas transaksi biasa. "Kau ingin cantik, kau ingin dihormati, kau ingin hidupmu berubah." Ratna gemetar, namun ia mengangguk. "Kami beri semua itu, tapi kau harus memberi sesuatu yang bernilai." Ratna bertanya dengan suara hampir tak terdengar. "Apa?" Jawabannya singkat, "Kulit manusia." Ratna menolak, ia menangis, ia mengatakan itu gila. Namun suara itu tak memaksa. Ia hanya berkata satu kalimat sebelum menghilang. "Kau akan kembali, karena manusia selalu kembali pada keinginannya." Dan benar saja, beberapa minggu kemudian Ratna kembali dengan hati yang sudah lelah dan harapan yang hampir mati. Kali ini ia tak bertanya banyak, ia hanya mengangguk. Sejak malam itu, hidup Ratna berubah perlahan tapi pasti. Wajahnya mulai berbeda, orang-orang memujinya. Ia mendapatkan modal, tempat strategis, dan kepercayaan yang seolah muncul begitu saja. Aurora Glow pun berdiri, bukan sebagai salon biasa, melainkan sebagai puncak dari semua keinginan Ratna yang tak pernah ia ucapkan dengan keras.
Kini, bertahun-tahun setelah itu, Ratna berdiri di lantai 2 Aurora Glow menatap monitor kamera. Ia melihat pelanggan datang dan pergi. Ia mendengar pujian. Ia melihat uang mengalir. Namun setiap malam, saat sendirian, Ratna jarang menatap cermin terlalu lama. Karena ia tahu semua yang ia miliki bukan benar-benar miliknya. Dan cepat atau lambat, perjanjian selalu menagih balingan. Ratna tidak pernah benar-benar lupa malam itu. Malam ketika ia kembali ke tempat yang sama, bangunan kosong di pinggiran kota Cempaka, dikelilingi tanah terbengkalai dan pepohonan liar yang tumbuh tanpa aturan. Tak ada lampu jalan, tak ada suara kendaraan. Hanya angin pelan yang membawa bau tanah basah dan sesuatu yang lebih amis, meski Ratna tak bisa menjelaskannya. Ia datang sendirian, mengenakan pakaian sederhana, membawa tas kecil berisi uang hasil menjual sisa perhiasannya. Bukan karena diminta, melainkan karena ia merasa setiap transaksi besar selalu membutuhkan tanda kesungguhan. Bangunan itu tampak sama seperti sebelumnya. Tua, retak, pintu kayunya setengah lapuk. Saat Ratna mendorongnya, engsel berdecit pelan, seolah menyambut. Di dalam, ruangan kosong itu terasa lebih sempit dari seharusnya. Udara dingin, lampu redup yang entah berasal dari mana membuat bayangan Ratna memanjang di lantai. "Kau kembali," suara itu terdengar lagi. Tenang, dingin, tanpa emosi. Ratna menelan ludah. Aku ingin melanjutkan," ucapnya pelan, hampir seperti berdoa. Tak ada langkah mendekat, tak ada wujud muncul, hanya suara yang kini terdengar lebih dekat, seolah berasal dari dinding, lantai, dan udara sekaligus. "Kau sudah tahu harganya." Ratna memejamkan mata, dadanya naik turun. "Kulit manusia," katanya lirih. "Benar." Ratna membuka mata. Bagaimana caranya? Sejenak ruangan sunyi, lalu suara itu kembali berbicara. Kali ini lebih lambat, seakan menikmati setiap kata. "Tak semua manusia berharga sama. Ambil dari mereka yang datang tanpa jejak, tanpa keluarga, tanpa yang menunggu. Kulit luar saja, jangan rusak isinya." Ratna menggigil. Ia membayangkan wajah-wajah manusia. Ia ingin bertanya lebih jauh, tapi mulutnya terasa berat. "Sebagai imbangannya," lanjut suara itu, "wajahmu akan bertahan, bisnismu akan tumbuh, orang-orang akan percaya padamu tanpa alasan." Ratna terdiam lama, lalu bertanya dengan suara nyaris putus, "Kalau aku berhenti?" Jawabannya singkat, "Kau kehilangan semuanya." Tak ada ancaman, tak ada teriakan. Justru itulah yang membuat Ratna takut. Malam itu, Ratna menyetujui perjanjian tanpa tanda tangan, tanpa saksi, hanya niat dan keinginan yang terlalu besar untuk dibatalkan. Hari-hari pertama setelah perjanjian itu terasa normal, terlalu normal. Namun perlahan perubahan mulai terasa. Kulit wajah Ratna membaik dengan cepat, bekas kelelahan hilang, orang-orang memuji, beberapa bahkan mengira ia menjalani perawatan mahal. Tak lama kemudian, peluang datang tanpa dicari. Seorang investor kecil menawarkan kerjasama, tempat strategis tersedia dengan harga miring, perizinan dipermudah, semua terasa seolah dunia membuka jalan sendiri. Aurora Glow pun mulai dibangun. Namun perjanjian tak menunggu terlalu lama untuk ditagih. Malam itu, suara itu kembali muncul, kali ini di ruang kecil yang Ratna jadikan gudang di salon barunya. Lampu tiba-tiba meredup, udara berubah dingin. "Sudah waktunya," katanya. Ratna tahu maksudnya. Korban pertama datang tanpa rencana matang, seorang perempuan muda,
datang sendiri, tanpa reservasi, meminta perawatan intensif. Ia mengaku baru pindah ke kota Cempaka, tak ada keluarga, tak ada yang menunggu. Tangan Ratna gemetar saat mengarahkan perempuan itu ke ruang perawatan lantai 2. Ia mencoba menenangkan diri dengan logika. Ini hanya 1 kali, setelah itu semuanya akan stabil. Ia menutup pintu. Ritual dilakukan sesuai bisikan yang ia dengar selama berminggu-minggu dalam tidurnya. Ratna tidak ingin mengingat detailnya. Ia hanya ingat satu hal. Saat semuanya selesai, tangannya berlumuran sesuatu yang hangat. Dan kulit itu terasa berbeda dari apapun yang pernah ia tentu. Setelah malam itu, Ratna muntah berulang kali. Ia menangis, ia bersumpah tak akan mengulanginya. Namun keesokan harinya, saat ia bercermin, wajahnya terlihat lebih sempurna dari sebelumnya. Dan disitulah batas itu runtuh. Hari-hari berikutnya, Ratna mulai memisahkan perasaan dari tindakan. Ia meyakinkan diri bahwa ini bukan pembunuhan, melainkan bagian dari proses. Ia menyusun jadwal, ia membuat ruang khusus, ia menyimpan bahan dengan rapi. Kulit manusia tak lagi ia lihat sebagai bagian dari seseorang, melainkan sebagai sesuatu yang memiliki fungsi. Sejak saat itu, Aurora Glow tak hanya menjual kecantikan, ia memproduksinya. Dan Ratna, tanpa sadar, telah melangkah terlalu jauh untuk kembali. Pada awalnya, tidak ada yang terasa aneh di kota Cempaka. Kehidupan berjalan seperti biasa. Orang-orang tetap bekerja, berbelanja, dan memenuhi janji temu. Aurora Glow terus ramai, bahkan semakin dikenal. Nama salon itu mulai sering disebut di grup percakapan, arisan, hingga forum daring lokal. Kalau mau hasil cepat, ke Aurora Glow aja. Agak mahal tapi sebanding. Pemiliknya ramah, kelihatannya profesional. Ratna mendengar semua itu dari kejauhan. Ia jarang ikut berbincang. Ia cukup mengamati. Baginya, kepercayaan publik adalah lapisan pelindung terbaik. Namun, perubahan kecil mulai terjadi, perlahan dan hampir tak terasa. Seorang pegawai salon bernama Mira yang sudah bekerja sejak awal Aurora Glow berdiri, mulai menyadari pola aneh. Beberapa pelanggan datang sendirian, melakukan perawatan intensif di lantai 2, lalu tidak pernah terlihat lagi. Awalnya Mira mengira itu hanya kebetulan. Kota Cempaka memang kota transit, banyak orang datang dan pergi. Namun ketika ia melihat buku reservasi, ada beberapa nama yang tak pernah dicoret sebagai selesai. "Bu Ratna," ucap Mira suatu sore dengan ragu, "ini ada beberapa pelanggan yang reservasinya belum ditutup, tapi orangnya nggak pernah kelihatan lagi." Ratna menoleh perlahan, tatapannya tenang, terlalu tenang. "Sudah aku urus, mereka pindah kota, kadang lupa konfirmasi." Nada suaranya datar, tanpa celah untuk ditanya lebih jauh. Mira mengangguk, meski hatinya tak sepenuhnya tenang. Di luar salon, cerita-cerita kecil mulai muncul. Seorang ibu mencari keponakannya yang tak pulang setelah perawatan malam. Seorang teman menanyakan kabar sahabatnya yang terakhir terlihat masuk Aurora Glow. Namun cerita itu selalu berhenti di satu titik. Tak ada laporan resmi, tak ada bukti kuat, dan yang terpenting, tidak ada yang benar-benar ingin memperpanjang urusan. Aurora Glow terlalu populer untuk dicurigai. Ratna memahami psikologi itu dengan sangat baik. Ia tahu manusia lebih suka mempercayai hal yang menguntungkan mereka. Maka ia menggandakan promosi. Testimoni dipajang lebih banyak. Diskon diberikan untuk pelanggan setia. Media sosial salon dipenuhi foto wajah glowing dan komentar penuh pujian.
Setiap unggahan adalah pengalih perhatian. Namun di lantai 2, suasana berbeda. Ruang perawatan intensif selalu sunyi. Tidak ada cermin besar, tidak ada jendela, hanya lampu putih terang dan meja perawatan yang selalu dibersihkan dengan sangat teliti. Ratna semakin selektif. Ia memilih pelanggan yang datang sendirian, jarang bercerita tentang keluarga, dan tidak meninggalkan jejak digital yang jelas. Ia mencatat semuanya: nama, waktu, reaksi. Setiap tindakan kini dilakukan dengan presisi, bukan emosi. Namun tekanan mulai muncul dari dalam dirinya sendiri. Setiap malam, Ratna terbangun dengan perasaan seolah ada yang berdiri di dekatnya. Ia jarang bermimpi, namun ketika ia bermimpi, selalu tentang wajah-wajah tanpa kulit yang menatapnya diam-diam. Di salon, ia mulai lebih sering mengurung diri di ruang kerja. Pegawai-pegawai memperhatikan perubahan itu. "Ibu Ratna jarang turun ya akhir-akhir ini?" "Iya, tapi wajahnya malah makin aneh. Cantik sih, tapi dingin." Ratna mendengar bisikan itu meski mereka tak tahu. Namun ia tidak peduli. Ia tahu selama bisnis berjalan, tak ada yang benar-benar berani bertanya. Suatu malam, seorang pelanggan bernama Siska datang tanpa reservasi. Wajahnya lelah, matanya sembab. Ia berkata baru saja putus hubungan dan ingin menghilang sebentar. Ratna menatapnya lama, terlalu lama. "Kamu datang sendiri?" tanya Ratna pelan. Siska mengangguk. "Iya, nggak ada yang nunggu." Kalimat itu menggema di kepala Ratna. Siska diarahkan ke lantai 2. Pintu ruang perawatan ditutup. Jam di dinding terus bergerak. Malam semakin larut. Namun kali ini berbeda. Setelah ritual selesai, Ratna merasakan sesuatu yang mengganggu. Bukan rasa puas, bukan ketenangan, melainkan ketakutan yang tak bisa ia jelaskan. Seolah ada mata lain yang ikut menyaksikan. Dan keesokan paginya, untuk pertama kalinya, seseorang datang ke salon, bertanya terlalu banyak. "Permisi," kata seorang pria di resepsionis. "Saya cari Siska, katanya terakhir ke sini." Ratna berdiri di lantai atas, mendengar percakapan itu lewat monitor. Jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Untuk pertama kalinya sejak perjanjian itu dibuat, dunia luar mulai mengetuk pintu Aurora Glow. Dan Ratna tahu, ini baru permulaan. Sejak kedatangan pria yang mencari Siska, sesuatu berubah di dalam diri Ratna. Ia tetap tersenyum, tetap berbicara tenang di depan pegawai dan pelanggan. Namun di dalam kepalanya ada suara lain yang terus berputar. Suara yang tak pernah benar-benar pergi sejak malam perjanjian itu dibuat. Hari itu, Ratna memutuskan pulang lebih larut dari biasanya. Ia menunggu hingga semua pegawai meninggalkan salon. Lampu lantai bawah dimatikan satu persatu, menyisakan cahaya putih dari lantai 2. Sunyi menyelimuti Aurora Glow, jauh berbeda dari hiruk-pikuk siang hari. Ratna berdiri di depan cermin besar ruang perawatan intensif. Ia menatap wajahnya sendiri lebih lama dari biasanya. Dari kejauhan, wajah itu masih terlihat sempurna. Namun ketika ia mendekat, ia melihat sesuatu yang membuat napasnya tertahan. Ada garis-garis tipis di sekitar pelipis dan rahang. Bukan keriput, bukan bekas luka biasa.
Garis itu tampak seperti bayangan jahitan yang tertanam di balik kulit. Ratna mengangkat tangannya, menyentuh wajahnya perlahan. Kulitnya terasa dingin, terlalu dingin. Tidak, gumamnya pelan. Malam itu, Ratna tak langsung pulang. Ia duduk sendirian di ruang kerja lantai 2. Lampu dimatikan, hanya cahaya monitor kamera yang menyala. Ia memandangi rekaman salon. Pelanggan datang, tersenyum, lalu pergi. Namun bayangan wajah Siska terus muncul di sela-sela pikirannya. Saat jarum jam melewati tengah malam, udara di ruangan tiba-tiba terasa berat. Lampu monitor berkedip. Ratna tak perlu menoleh untuk tahu ia tidak sendirian. Kau mulai lalai. Suara itu muncul, datar seperti biasa, namun terasa lebih dekat dari sebelumnya. Ratna menutup mata. Aku sudah melakukan bagianku. Belum cukup. Ratna membuka mata, napasnya memburu. Aku sudah memberikan yang diminta. Kau memberi sisa, jawab suara itu. Sekarang kami menginginkan yang bernilai. Ratna berdiri, tangannya gemetar. Aku tidak bisa terus seperti ini. Hening sejenak, lalu suara itu terdengar lebih pelan, hampir seperti bisikan di telinganya. Kau menikmati hasilnya. Kau ingin wajah ini bertahan. Kau ingin orang-orang tetap percaya padamu. Ratna menelan ludah. Semua itu benar, dan ia membencinya karena itu. Apalagi yang kau mau? Tanya Ratna akhirnya. Kulik yang dipakai dengan kepercayaan, jawab suara itu. Mereka yang datang bukan karena putus asa, tapi karena yakin padamu. Ratna terduduk. Ia tahu apa artinya itu. Pelanggan setia, mereka yang kembali berulang kali, mereka yang merekomendasikan Aurora Glow ke orang lain. Kalau aku menolak, suara Ratna nyaris tak terdengar. Lihat wajahmu. Ratna berlari ke cermin. Garis-garis itu kini tampak lebih jelas. Kulit di sekitar pipinya terasa perih, seolah ditarik dari dalam. Ia menangis malam itu, bukan karena takut, melainkan menyadari satu hal. Perjanjian itu tidak pernah setara. Ia hanya diberi ilusi kendali. Hari-hari berikutnya, Ratna berubah. Ia menjadi lebih pendiam. Ia mulai memperhatikan pelanggan dengan cara berbeda. Bukan lagi sekadar calon korban, melainkan ancaman yang bisa mempercepat kehancurannya. Beberapa pelanggan setia mulai mengeluh. Bu Ratna, perawatan terakhir kok rasanya panas ya? Iya, kulit saya malah gatal. Ratna hanya tersenyum dan meminta mereka bersabar, namun setiap keluhan terasa seperti peringatan. Pada suatu sore, Ratna melihat dirinya di cermin resepsionis saat melintas. Pantulan wajahnya tampak tidak utuh, seolah kulit itu bukan benar-benar miliknya. Dan saat itulah ia sadar, Aurora Glow bukan lagi miliknya. Salon itu telah berubah menjadi tempat penagihan, dan setiap hari ia membuka pintunya, ia hanya menunda sesuatu yang tak bisa dihindari. Perjanjian itu mulai retak, dan saat perjanjian retak, yang tersisa hanyalah azab. Perubahan itu tidak datang sekaligus. Ia merayap pelan, hampir tak terlihat, seperti penyakit yang berkembang diam-diam di bawah kulit. Pada minggu pertama, hanya 1-2 pelanggan yang mengeluh. Pada minggu berikutnya, keluhan itu datang beruntun.
Seorang pelanggan bernama Dina kembali ke Aurora Glow dengan wajah tertutup masker. Tangannya gemetar saat ia membuka sedikit bagian pipinya di depan meja resepsionis. "Bu, ini kenapa ya?" Suaranya bergetar. "Sejak perawatan terakhir, kulit saya panas terus, kayak terbakar dari dalam." Terapis menoleh ke arah Ratna yang berdiri tak jauh dari sana. Ratna mendekat, menatap wajah Dina sekilas. Di balik masker itu, ia bisa melihat bayangan kemerahan yang tak wajar. "Reaksi sementara," kata Ratna tenang. "Kulit kamu sedang menyesuaikan, jangan khawatir." Namun Ratna tahu itu bukan reaksi biasa. Hari demi hari, kasus serupa bertambah. Kulit mengelupas tanpa sebab, luka kecil yang tak mau sembuh, wajah-wajah yang dulu bersinar kini tampak kusam, bahkan membusuk di beberapa bagian. Beberapa pelanggan berhenti datang, yang lain kembali dengan kemarahan. "Apa yang kalian pakai di sini?" bentak seorang perempuan di ruang tunggu. "Wajah saya rusak." Ratna tetap berdiri tegak. Ia meminta pegawai menenangkan pelanggan. Ia menawarkan perawatan tambahan, pengembalian dana, apapun untuk meredam situasi. Namun masalah itu tak bisa ditutup rapat lagi. Di media sosial mulai muncul komentar aneh. "Ada yang ngerasa kulitnya panas nggak? Temanku habis perawatan malah masuk rumah sakit. Dulu bagus, sekarang kok beda ya?" Ratna membaca semua itu sendirian di ruang kerja lantai 2. Setiap kata terasa seperti pisau kecil yang menggores perlahan. Namun yang lebih menyakitkan bukan komentar orang lain, melainkan apa yang terjadi pada dirinya sendiri. Setiap malam, Ratna merasakan kulit wajahnya seperti ditarik. Saat ia mencuci muka, tangannya terasa perih, seolah menyentuh luka terbuka. Di cermin, garis-garis hitam itu semakin jelas, tidak lagi samar. Beberapa bagian kulitnya tampak lebih tipis, hampir transparan. Ia mencoba menutupinya dengan makeup, namun hasilnya semakin aneh. Wajahnya tampak cantik, tapi kosong, seperti topeng. Suatu malam, suara itu kembali datang tanpa dipanggil. "Waktumu hampir habis." Ratna menutup telinganya. "Aku sudah memberi lebih dari cukup." "Kau memberi karena takut kehilangan, bukan karena ikhlas." Ratna terisak. "Aku tidak sanggup lagi." "Kau sanggup ketika kau menikmati pujian, sekarang nikmati akibatnya." Hari berikutnya, seorang pelanggan setia bernama Rani yang telah bertahun-tahun mempercayai Aurora Glow pingsan di ruang perawatan. Pegawai panik, Ratna turun tangan langsung. Saat Rani sadar, ia menjerit, "Wajah saya panas, sakit, tolong!" Ratna memegang tangan Rani, namun sentuhan itu justru membuat kulitnya sendiri terasa terbakar. Ia melepaskan pegangan itu dengan cepat, seolah tersengat elektrik. Untuk pertama kalinya, Ratna takut menyentuh manusia. Penyelidikan kecil mulai terjadi, bukan oleh polisi, tapi oleh warga. Beberapa orang mengaitkan hilangnya orang-orang dengan salon. Bisikan-bisikan kembali muncul, kali ini lebih tajam. "Katanya yang ke lantai 2 nggak pernah kelihatan lagi. Aurora Glow itu nggak beres."
Ratna tahu benteng percayaan mulai runtuh. Namun ia juga tahu berhenti bukan pilihan. Setiap hari salon tutup lebih cepat, tapi setiap malam Ratna justru semakin menderita. Di kamar tidurnya, ia terbangun dengan rasa perih luar biasa. Ia berlari ke kamar mandi, menyalakan lampu, dan menatap cermin. Kulit di sekitar rahangnya terkelupas sedikit. Di bawahnya bukan daging, melainkan sesuatu yang gelap dan asing. Ratna menjerit. Untuk pertama kalinya sejak perjanjian itu dibuat, ia benar-benar ingin mati. Namun suara itu kembali terdengar, tenang dan kejam. Kau tidak akan mati, itu terlalu mudah. Ratna terduduk di lantai kamar mandi, menangis tanpa suara. Ia menyadari satu hal yang tak bisa disangkal lagi. Azab itu bukan datang dari luar. Azab itu hidup di dalam dirinya. Dan besok, semuanya akan mencapai akhir yang tak bisa ia hindari. Malam terakhir, aurora glow dibuka, berlangsung tanpa tanda apapun. Tak ada teriakan, tak ada kekacauan. Justru ketenangan itulah yang terasa ganjil. Ratna menutup salon lebih awal. Ia menyuruh semua pegawai pulang dengan alasan kondisi kesehatannya menurun. Tak ada yang berani membantah. Beberapa pegawai saling pandang, namun tak ada yang mengucapkan apapun. Mereka hanya merasa lega bisa pergi lebih cepat dari tempat yang belakangan terasa semakin menekan. Pintu kaca ditutup. Lampu lantai bawah dimatikan. Ratna berdiri sendirian di tengah salon, dikelilingi cermin-cermin besar yang memantulkan bayangannya dari berbagai sudut. Di setiap pantulan, wajahnya tampak berbeda, retak, tipis, seolah kulit itu hanya menempel seadanya. Ratna menaiki tangga menuju lantai 2 dengan langkah berat. Setiap anak tangga terasa seperti hitungan mundur. Di ruang perawatan intensif, ia menyalakan satu lampu. Cahaya putih menyinari meja perawatan yang kini kosong. Untuk pertama kalinya, ruangan itu terlihat seperti apa adanya. Dingin, sempit, dan penuh kenangan yang ingin ia hapus. "Aku sudah selesai," ucap Ratna dengan suara serak. "Ambil saja semuanya, aku menyerah." Tak ada jawaban. Ratna tertawa kecil, tawa putus asa yang berubah menjadi tangisan. Ia berjalan ke arah cermin kecil di sudut ruangan. Saat ia mendekat, kulit wajahnya tiba-tiba terasa seperti terbakar. Ia menjerit, memegangi wajahnya sendiri. Kulit itu mulai mengelupas, bukan cepat, bukan sekaligus, melainkan perlahan, menyakitkan, dan penuh kesadaran. Ratna bisa merasakannya. Setiap tarikan, setiap robekan halus yang membuatnya ingin pingsan, namun tetap sadar. "Kau menikmati wajah ini terlalu lama." Suara itu akhirnya muncul, lebih dekat dari sebelumnya. "Sekarang kembalikan." Ratna terjatuh ke lantai. Ia merangkak, mencoba menjauh, namun rasa sakit itu mengikuti. Kulit wajahnya terlepas lapis demi lapis, meninggalkan sensasi dingin yang tak manusiawi. "Tidak, tolong, aku sudah menyesal,"
ratap Ratna. Kau menyesal karena tertangkap, bukan karena dosa. Ratna menjerit hingga suaranya habis. Saat semuanya selesai, ia tergeletak di lantai ruang perawatan, hidup namun tanpa wajah. Pagi harinya, warga sekitar mencium bau busuk dari dalam salon. Bau itu tidak seperti sampah, tidak seperti bangkai. Bau itu membuat orang mundur tanpa sadar. Pihak berwarnang datang setelah laporan berulang. Pintu Aurora Glow dibuka paksa. Di lantai 2, mereka menemukan Ratna. Masih bernafas, masih hidup, namun wajahnya atau apa yang tersisa darinya tak lagi bisa disebut wajah manusia. Tak ada yang sanggup menatap lama. Ratna mencoba berbicara, namun yang keluar hanya suara parau tak jelas. Air matanya mengalir tanpa kulit untuk menahannya. Salon Aurora Glow ditutup hari itu juga, disegel. Nama Ratna dihapus dari papan usaha. Media menyebutnya kasus misterius. Tidak ada penyelidikan mendalam, tidak ada penjelasan resmi. Ratna dibawa ke fasilitas tertutup. Ia hidup, dirawat, namun tak pernah lagi diperbolehkan bercermin. Dan setiap malam, perawat mendengar Ratna berbisik pelan dalam gelap. Aku hanya ingin cantik. Namun tidak ada jawaban, tidak lagi. Aurora Glow kini hanya bangunan kosong. Cat mulai mengelupas, papan namanya dicopot. Orang-orang yang melewati jalan Melati Raya memilih mempercepat langkah. Karena meski salon itu telah tiada, banyak yang percaya beberapa perjanjian tidak pernah benar-benar berakhir. Dan azab tidak selalu datang dalam bentuk kematian. Tidak semua azab datang dengan teriakan. Tidak semua hukuman hadir dalam bentuk kematian. Sebagian datang perlahan dan membiarkan pelakunya hidup cukup lama untuk merasakan semuanya. Ratna mendapatkan apa yang selama ini ia kejar. Salon mewah, wajah yang dipuji, kekaguman orang-orang yang tak tahu apapun di balik senyum ramahnya. Namun, setiap pujian itu dibayar, bukan dengan uang, bukan dengan tenaga, melainkan dengan sesuatu yang tak bisa dikembalikan. Wajah yang ia rawat dengan cara terlarang akhirnya diambil kembali, bukan untuk dibunuh, melainkan untuk diingat. Kini Ratna hidup dalam kegelapan, tanpa cermin, tanpa identitas, tanpa satupun hal yang bisa ia banggakan. Dan mungkin itulah hukuman paling kejam. Bangunan Aurora Glow memang sudah ditutup, tapi kisahnya tidak pernah benar-benar selesai. Karena masih ada orang-orang yang percaya bahwa di malam tertentu, jika kau berdiri terlalu lama di depan gedung kosong itu, kau akan merasa seperti sedang diperhatikan. Bukan oleh makhluk, bukan oleh arwah, melainkan oleh bayangan seseorang yang dulu rela mengorbankan segalanya demi terlihat sempurna. Cerita ini bukan tentang salon, bukan tentang kecantikan, dan bukan tentang pesugihan semata. Ini tentang keserakahan yang dibungkus ambisi. Tentang keinginan terlihat lebih tinggi dengan menginjak yang lain.
Karena apapun jalan pintas yang kau ambil, harga akhirnya selalu sama. Dan saat semuanya ditagih, tidak ada yang bisa kau sembunyikan, terutama wajah aslimu.